Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia setan, dunia jin. Hadir. Wujud. Hadir. Yes. Pokoknya hari ini harus hadir. Gue nggak mau tahu ini semua setan, jin atau iblis kalian. Terkabur banget tuh. Emang ini pemberani lah. Nggak mungkin lah, Dego yang paling pawang ini, pawang pemberani. Oke kok, dan maksudnya nih hari ini kita akan membahas beberapa tempat, mungkin tempat persinggahan para hantu apa ya? Makhluk gaib lah. Makhluk gaib ya, makhluk gaib yang dihuni oleh makhluk yang gaib. sering dihuni oleh makhluk gaib. Oke. Kalau sering terjadi penampakan lah lebih tepatnya. Kalau menurut lu emang sering gitu setan menampakin ke lu atau Kanjai. Tapi kalau bagi gue ya setan sama gue ya sereman gue sih kayaknya. Wah, luar biasa. Luar biasa loh kayak gini. Oke, untuk tempat yang pertama ini ada kuburan. Dengernya aja kita udah pasti tahu kuburan itu seperti apa. Iya. Apalagi untuk makhluknya, tapi kan kalau jenis makhluknya gue nggak tahu karena kan gue bukan pakar kuburan. Mungkin kalau spesialis kuburan ini biangnya nih. Itu kan Bang Bebek juga. Dulu kan penelusuran Bang Bebek. Oh dulu lagi di itu. Yang sebelah. Oke gimana Mas Ajay, kalau menurut Mas Ajay kalau identik dengan kuburan penampakan itu pasti muncul nggak sih? Jadi gini, kalau orang dengar kuburan itu kan udah kesannya tuh udah horor banget. Iya, horor banget sih pasti itu. Kesan mistis banget gitu. Jadi nama kuburan tuh emang tempat terakhir jasad manusia, jasad kita nantinya gitu kan ya. Iya, betul. Disemayamkan ya. Namanya kuburan itu gimana, pernah kan kita penelusuran? Iya dong. Tapi udah lupa sih dulu banget. Zaman lalu sudah bisa dipastikan memang di situ lah tempat mereka berkumpul juga gitu kan, malam-malam kasat mata gitu kan. Betul. Di luar manusia juga sering terjadi penampakan gitu loh Bang Baik. Emang tidak bisa dipungkiri lagi sih untuk kuburan tuh ya, gitu kan. Ya kurang lebihnya ya kita juga sempat merasakan lah. Merasakan Iya. wah lumayan juga sih. Udah nggak bisa Oh sering sana emang. Udah nggak bisa dulu dulu lah. lagi lah. Dulu ya. Tapi gua jujur aja kalau dulu ya gua lebih seneng sama Ajay. Favorit di situ lah ya. Gua itu penelusuran paling favorit kuburan karena kita nggak bisa setting soal masalah di kuburan karena emang udah real Itu gitu. susah di Karena kan orang-orang banyak yang settingan gitu. Kalau gua pribadi sama Ajay ya. Oh banyak orang setting. Enggak misalkan. Oh, Gitu kan. kirain. Kalau gua pribadi sama Mas Ajay kita real aja karena kuburan Tapi nggak settingan kan? enggak, karena Serius? kuburan itu enggak ada yang bisa disetting. Apa yang mau disetting? Orang-orang lihat kuburan, denger kuburan aja udah pasti serem. Pasti serem, merinding pasti merinding lah ya. Gue pengen tahu deh gue udah pernah ngalamin belum kuburan nih. Kalau menurut lu gimana? Kalau emang di kuburan itu seperti apa sih? Ya kuburan ya bener kata aja tadi, tempat jasadnya dikubur baik. Dan memang kan makhluk-makhluk tak kasat mata itu kan senang sama tempat yang sunyi. Ya. Nah Sepi ya. kuburan itu kan termasuk tempat yang sunyi. Gua. Nah itulah yang bikin kenapa kuburan itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk. Identik kali ya. Identik ya. Kita tuh kalau ngomong kuburan tuh pasti serem dengan makhluk. Ya, apalagi kalau dengar kuburan keramat gitu, Wah. yang diangkat gitu kan. Justru sebenarnya kalau dengar kuburan keramat sih, gue malah lebih ketantang sih gue sama Ajay dulu tuh. Di mana ada kuburan keramat pasti kita datang. Tertantang itu dalam arti penasaran kita lah ya. Gitu. Penasaran kita bukan nantangin, kita kan bukan orang pintar gitu, tapi kita bisa jadi pintar. Ada pengalaman lain gitu mungkin Bang Diego dengan kuburan. Pernah nggak lu ngalamin gitu? Kayaknya deh gue belum deh kalau Enggak deh, gue nggak pernah ikut barbar begitu. Barbar apa sih kan ada ujungnya tuh. Jangan. Oh iya. Sensor. Oh, berarti ya kalau Mas Dego kurang kalau masalah kuburan, tapi mungkin tempat-tempat lain dia lebih Ya pengalamannya mungkin. Kalau gue emang lebih senang di kuburan karena godaannya lebih centil gitu. Oh. Apalagi beberapa makam keramat ya, kita godaannya luar biasa. Kalau bahkan gitu loh. Waktu malah ya masih zaman-zaman dulu kita sering penelusuran gitu kan. Iya. Ada satu tempat nih, satu kuburan masih baru, ibaratnya masih basah lah ya. Dia injak tabur bunganya, sembarangin.
taburan bunganya masih Wangi, masih wangi banget. gitu kan. Masih tanah-tanah merah gimana gitu kan. Kamera kita deket nih, yalah. Ini di bawah kita nih. Ini mau kita berdiri di sampingnya udah blank semua. Bukan ngeblur lagi. Itu Sinyal udah mati, udah ya. hilang sinyal. Sinyal mati dan handphone gua pun langsung blank. Blank. Kita Kalau- mundur kurang lebih 10 langkah dari situ lah ya. Normal lagi. Kita balik ke situ kehajar lagi. Berarti dia nggak mau diganggu lah yang ada di Iya. situ. Apa mungkin itu ada ini ya gua apa kayak benturan energi dia mungkin ya? Bisa nggak sih kok Ya, mungkin. dikaitkan sama masalah yang seperti ini? Mungkin bisa jadi kayak soalnya gue nggak terlalu tahu kondisinya saat itu seperti apa. Tapi Oh. setahu gue ya itu tanda dia nggak suka sama Nggak suka. kehadiran lu. Iya, soalnya ya itu pas ngelewatin Iya. kuburan itu langsung sinyal nggak ada, tapi ngelewatin kuburan aja baru ya normal lagi. Gitu. Normal lagi gitu kan. Itu sih jadi penasaran juga gitu. Ya namanya udah suara ketawa. Wah, itu mah udah nggak ada. Minta tolong gitu kan ya. Yang nampakin itu mah udah Banyak ya. Tapi alhamdulillah gua- banyak. Tapi gua ya masih simpang siur sih masalah ada yang nangis karena kan orang ada yang bilang nangis tuh itu loh kuburan itu loh, tapi gua malah nggak Lu percaya pengen gitu. gini nih ya, Bek ya. Nah, Jadi jadi gua nggak percaya kan kadang itu nangis, oh itu kali di kuburan itu kan, Iya. itu ketawa, oh itu di kuburan itu, padahal sebenarnya kalau menurut gua sih itu mah setan-setan juga sih gua sebenarnya ya. Jahil dia Iya, lebih pengen main sama kita kan, Intinya apalagi gitu, ya kan namanya makhluk halus hantu atau setan gitu kan yang diciptakan untuk apa? Ya untuk mengganggu keturunan Adam. Iya. Ya kan? Oke. Oke, kedua Next. ini gedung tua ya, Ya, gedung tua. gedung tua. Kenapa ini gua gedung tua tuh Sebenarnya balik lagi yang kita tadi gue bilang, Ji. Mhm. Intinya kalau yang namanya makhluk gaib, astral itu pasti suka sama tempat yang kosong, lembab. ya. Nah itu semua faktor ada di situ. Nggak harus gedung tua melulu ya, Nggak bahkan harus. bangunan baru dibikin aja kan kalau emang Bisa. masih kosong Masih kosong. Bisa Makanya sama. kan kalau di agama kita Iya. ada selamatan dulu. Selamat. Ya. Ya, intinya kayak gitu-gitulah lebih condongnya maksud gua. Ya intinya banyak sih baik. Kalau di gedung-gedung kosong mungkin ada beberapa tempat yang gedung-gedung kosong di luar sana ya emang banyak diisi oleh makhluk-makhluk astral yang benar adanya. Kayak rumah yang kosong yang kemarin kita sempat datangin juga kan termasuk rumah kosong kan maksudnya bangunan lah dia bangunan yang terbengkalai lah maksud gua. Iya kayak gitu. Nah itulah contohnya maksud gua. Ya dengan kondisinya yang lembab gitu kan udah nggak keurus ditinggal lama gitu. Betul. Ya itu lah. Mereka menghuni lah di situ sebagai pengganti manusia lah gitu maksud gua. Tapi kalau gue beberapa penelusuran sih, maksudnya kalau setannya sih kalau menurut gue sama aja sih gue, maksudnya nggak beda jauh ya kayak kuntilanak gitu. Maksudnya nggak ada yang beda sama mungkin posisinya kayak dulu kita podcast langsung di hutan angker kan, beda banget maksudnya wujudnya Ya, gitu ya. ya. Itu apa sih gue yang bisa ngebedain apakah lingkungannya gitu gue? Sebenarnya sih itu kan yang jadi kita gini loh, Bek. Di setiap lingkungan itu kan pasti ada makhluk dominan. Makhluk apa yang paling banyak di situ. Dan tapi sebenarnya banyak juga makhluk-makhluk lain yang nggak disebut. Kan kita sebutin makhluk-makhluk yang biasa itu biar orang-orang tuh tahu. Oh, kita nyebut kuntilanak, mereka udah gampang. Oh, kuntilanak berarti. Tapi kalau kita sebutin bangsa-bangsa yang lain pun ada sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita jelasin dan mereka pun kan butuh aja gambarin lebih banyak maksud gua. Aja capek nanti gambar relasinya. Gitu loh maksud gua kan. Karena juga di satu lingkungan gitu kan ya. Ya mereka juga sama lah seperti kita, ada strata, ada kasta mereka sendiri. Satu lingkungan, satu wilayah itu juga ya ada yang lebih dominan betul seperti yang di gua katakan tadi gitu loh. Ya. Jadi nggak sembarangan gitu loh. Itu Bang Bek. Iya, soalnya kan gedung mah apa ya dibilangnya beberapa gedung yang udah gua injak ya pasti angker sih. Emang kan sih murni emang dari penghuni selama di situ, entah dulunya entah itu kebun Sebelum jadi bangunan ya, betul. jadi bangunan. Dan juga ada yang singgah ke situ gitu. Nah itu, apalagi kan rumah-rumah dulu kan kayak gedung-gedung dulu kan seringnya dijadiin tempat pesugihan kali ya Gu. Itu ngaruh kali ya Gu ya. Dulunya tempat pesugihan gitu kan. Mungkin kalau misalnya emang ada ritual seperti itu ya Bisa jadi atau mungkin juga ada satu kasus lah di satu bangunan Ya. tersebut, entah itu perampokan dengan pembunuhan gitu kan, Nah, atau itu. dengan ya mungkin bunuh diri ya entahlah mungkin
Jadi anak penasaran. Iya, jadi nambah kesan horor itu, Bang. Ada story di belakang itu semua. Iya. Next apa lagi nih? Ini yang ketiga, danau. Danau. Iya. Nih, dia paling suka main ke danau. Enggak, gue sih ke danau mancing kali ya. Iya, tapi Gimana kalau danau? kalau yang gue tahu atau yang gue pernah penerawangan spiritual lah, yang gue tahu danau itu lebih sosoknya lebih jenisnya aneh-aneh itu gue. Maksudnya lebih ke kayak badannya ular gitu. Lebih kesiluman lah ya. Lebih kayak Ini sih yang gue siluman. tangkap kalau misalnya biasa berhubungan sama air itu pasti makhluk yang berhubungan sama ular tuh biasanya suka ada emang. Ada ya? Ya, biasanya makhluk yang berhubungan sama ular ya maksud gue ya. Entah itu mitosnya buaya putih lah atau kayaknya semacamnya gitu Bang. Gue masih nggak percaya gue sama masalah buaya putih itu. Intinya jin kan bisa menyerupai siapa aja Iya. Nah itu kan ya lebih ke situ ya. Bisa menyerupai apa aja dan jadi apa aja. Nah, tuh. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah danau, ya ada beberapa danau di Bogor ini yang bisa dibilang angker. Iya. Karena apa? Ya kan tempat yang bisa dibilang sunyi, Beb. Danau itu kan bisa dibilang cukup sunyi. Iya jarang. Coba kalau di danau nyari pasar malam. Nah, kan kalau kata gua nggak akan ada kata angker. Ya nggak mungkin lah. Iya betul. Apalagi danau di daerah Civor itu terkenal angker juga. Iya, Mendengar dari karena mana? mungkin karena lingkungannya sendiri yang mungkin kalau di jam 8 tuh rada sepi kan maksud gua karena lalu lintasnya juga bisa dibilang cukup serem. Nah, malah gue yang sering dengar di danau di daerah Civor itu dengar dari warga ya di situ ada salah satu kerajaan, tapi gue nggak tahu bener apa enggaknya gitu. Tapi gue pernah dengar ada salah satu kerajaan itu di danau daerah Civor itu. Kalau lu nanti bisa, kalau nggak tim kita bisa singgah di danau. Kalau nanti kita dapat izin lah, dapat izin di sana, kita boleh langsung sana kita podcast di sana, kita langsung ngerasain, kita bisa langsung pelukin. Oke, sampai dulu podcast di sana ya. Oke kok ini yang keempat nih, ini bisa dibilang pohon-pohon besar atau pohon beringin mungkin yang lebih ke pohon beringin terus pohon yang udah tua banget mungkin. Kenapa itu sering dijadiin tempat mereka itu gue tempat-tempat? Ya karena bisa dibilang kan kalau pohon beringin kan identik dengan besar gitu. Biasanya nih orang-orang kalau dengar apa pohon beringin mikirnya kuntilanak. Iya seringnya kuntilanak, gue kenal sih gue itu. Ya mungkin karena identitasnya kali baik, maksud gue kuntilanak tuh bisa bergelantung di atas. Padahal sih kalau kata gue nggak selalu harus kuntilanak maksud gue, tapi ya memang banyak makhluk-makhluk gaib yang memang menjadikan pohon itu sebagai kediamannya gitu maksud gue. Tapi lu berarti pernah ngeliat kuntilanak itu ada di pohon beringin? Ya kayak kemarin kita lagi di hutan yang kemarin kan salah satu itu kan pohon besar yang kemarin kan juga bisa dibilang. Itu ucang-ucang ya? Itu lagi ucang-ucang angge. Ya bahkan nggak harus pohon besar melulu gitu ya, bahkan jenis pohon pisang lah ya, pohon pisang, Pisang, pohon bambu. Gue pernah sama dia pohon pisang ada buras. Iya seperti itulah. Yang maksud gue kan karena identitas, karena kita terbiasa dengan pohon beringin ya, jadi ada yang berarti serem gitu. Itu kan karena emang dari kecil udah mindset kita udah di. Bahkan ada yang sampai dikeramatkan lah ya. Ada pohon, ada beberapa pohon yang dikeramatkan kayak dia ngasih kayak apa sih? Ayam, nasi. Kalau gua ngasih depan rumah gua makan itu nasi ayam. Yang sampai maksudnya tuh susah ditebang lah konon katanya. Ya, gitu. ada yang ditebang, Gitu kan. ada yang keluar darah. Iya, keluar darah yang nebang pohon itu sampai meninggal gitu kan. Gitu. Ya mereka juga berpikirnya karena makhluk halus itu tuh marah gitu kan. Yang mungkin udah takdirnya meninggal kan. Itu bener gak sih gua kalau sampai ke situ orang tebang pohon besar tua atau disebut pohon keramat Kan sampai gue pernah ngomong ke lu ya Bek ya, kadang-kadang tuh orang mengkambing hitamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan angker. Maksud gue gitu loh. Saat lu celaka tapi lu berhubungan sama sesuatu yang angker, pasti disalahin angkernya. Iya betul. berarti yang goblok manusianya. Luar biasa. Kayak lu ketemu setan di jalan, lu lagi bawa motor, otomatis refleks kaget lu ngebut, lu nabrak, jatuh, tewas gitu kan. Iya yang disalahin ya, bukan punya setan nih. Kenapa kan? Karena digangguin setan, kan gitu. Padahal bukan selalu setan, Tapi gue beberapa kali penelusuran gitu, kayak kemarin kita pulang podcast di hutan. Gue kalau balik dari motor selalu ngeliat spion, takut ada yang ikut gitu. Gue perasaan deh suka ada yang ikut mulu gitu. Mungkin bisa jadi aja dia suka sama. Karena yang sempet kemarin itu di jembatan apa? Jalan Darul Quran. Yes.
yang gua sempet komunikasi sama salah satu orang yang dibunuh. Orang kan bilangnya dibunuh diri, kalau gua ngeliat dibunuh, itu kok perasaan gua dia ngikut gitu kok. Ya dia mungkin karena dia senang kali bisa komunikasi sama lu kan. Dia jarang bisa nemuin orang bisa. Suka kali ke kamu lu. Enggak, jangan gitu lah, amit-amit gitu. Maksudnya, oh dia tuh emang jarang komunikasi, mungkin sekalinya komunikasi. Sekali ada nemuin orang yang bisa diajakin komunikasi pasti dia seneng deh. Kalau kayak begitu tuh seneng. Bukan seneng karena pengen ikut terus, maksudnya. Enggak, karena dia seneng ada nemuin orang yang bisa tahu kebenaran dia. Gitu. Intinya gitu loh, Bek. Maksudnya bisa dia sedikit curhat lah Nah, gitu. bisa sharing lah maksud gua. Oke kok, ini yang terakhir nih, ini jembatan. Oke. Jadi jembatan ini sering dihuni para mereka. Oke. Ini sering banget setan-setan menghuni jembatan. Contohnya kita juga belum lama kita di jembatan apa, Darul Quran. Ya. Nah itu juga ada salah satu Darul sosok Quran itu. banyak gitu. Kenapa itu kok? Ini gua nih yang ditanya nih. Lu dulu lah, Jadi gini, kasih aja lu dulu. Kalau boleh gua gambarin sebenarnya bukan jembatan yang menjadi masalahnya Bek sebenarnya, tapi di bawah jembatan yang jadi masalah. Oh, Karena harusnya itu airnya maksud gua. Tapi sebenarnya yang paling ngeri lagi kalau jembatannya berada di bawah 3 arus bertemu bersama. maksudnya arus air ini. Nah, ya itu angkernya beda, lebih parah. Oh berarti kayak segitiga bermuda gitu. Ada beberapa di Bogor tuh kan titik Dari pertemuan. 2 sungai bertemu jadi 1 jalur gitu kan. Jadi 3 jalur deh maksud gue. Nah itu loh maksud gue yang bisa dibilang tingkat kengeriannya karena pusat energi kan di situ jadi jatuhnya Bek. Energi gaib itu ya. Energi gaibnya berkumpul di situ maksud gue. Karena kan makhluk-makhluk gaib itu kan suka sesuatu yang lembab dan misalnya di bawah kali itu kan rata-rata lembab Bek. Makanya kenapa di jembatan juga bisa dibilang kena dampak angkernya karena dari bawahnya juga udah angker maksud gue. Luar biasa. Gitu loh maksud gue. Gila, maksudnya pembahasan soal gaib Pak, kita udah di bawah nalar nih. Luar biasa kan lo ya. Tapi beberapa jembatan gue dengar malah sebelum membangun jembatan ada kayak ada ritual tersendiri lah di berbagai macam kota ya. Kalau yang gue tahu kayak ada ya siapa nyiapin kepala kerbau lah, ya, terus ada sih di beberapa kayak tempat ya. kambing lah, kayak sesajen gitulah. Sekarang pertanyaan gue cuma satu, lu mau kalah sama makhluk gitu kan? Kalau menurut lo gimana aja? Maksudnya dia sampai kayak pesugihan gitu udah. Iya. Astagfirullahaladzim. Menurut gue sih jangan lah kayak gitu ya, gitu kan ya. Kita cukup sama keyakinan kita aja, ya kan. Tapi kalau untuk pembahasan mengenai betul atau enggaknya ada penampakan atau sering dihuni gitu kan ya, itu pasti ada bang Bek. Pasti ya. Kembali lagi ke histori gitu bang, ya kan. Ya entah terlepas di situ sering terjadi kecelakaan gitu kan, yang menyebabkan di situ jadi gentayangan di situ, nggak tahu gitu kan. Ya pasti ya betul tadi Bang Diko juga gitu loh. Entah itu dari aliran air gitu kan, pusaran airnya di situ dari ada portal gaibnya gitu loh. Seperti yang kita kemarin telusurin gitu kan. Jadi situ jelas-jelas memang nyata gitu, memang ada gitu loh. Iya. Tapi banyak juga di beberapa jembatan yang sering apa ya, kayak memakan tumbal, kayak 1 tahun sekali pasti ada tumbal aja Kan gitu. gue bilang Bek, kadang-kadang orang mati maksud gue. Tapi karena itu tempatnya angker, dibilangnya mati karena tempat angker. Iya, jadi karena Ya jadi makanya disebutin orang jembatan lagi minta tumbal tuh. sering Jadi banget kayak gitu gitu. gue dengar cerita kayak gitu, orang apa ya kayak dirame-ramein gitu, orang masalah meninggal Udah mungkin mau takdirnya dia didoain. meninggal di situ ya mau gimana lagi, emang udah takdirnya udah di situ. Tapi dia lu mau ngapain? Iya, maksudnya orang bukannya doain malah dirame-ramein beritanya. Goblok Keberadaan banget. mereka benar adanya ya maksud gua. Tapi mereka menyebabkan kematian, kalau buat gua kemungkinan kecil banget ya maksud gua ya. Gila. Atau bahkan satu lagi nih, yang cukup terkenal juga lah ya, salah satu jembatan yang di Kebun Raya, lo pasti tahu kan gitu kan. Oh. Sempat kita bahas gitu loh. Oh iya itu. Iya kan? Luar biasa itu. Sampai maksudnya orang pada percaya gitu, maksudnya setelah ngelewatin jembatan itu hubungan bakal kandas gitu kan. Malah banyak yang takut ngelewatin jembatan merah itu sih. Memang betul ada gitu kan, sepenuhnya ada, portaganya juga ada di situ ya kan. Ya tapi terlepas di situ mereka putus hubungan itu kan, ya masa ya nyalain jembatan. Itu emang mereka yang cowoknya aja udah selingkuh. Ya gitu kan. Gimana Emang lagi ada lah. cowok emang ada Iya, gitu sih. Iya, maksud gue emang Gitu. udahan aja menyalahin jembatan di sana. Entah cowoknya selingkuh, entah ceweknya Iya. selingkuh, kita nggak tahu. Gua, lu lihat aja semua jembatan yang berhubungan sama air di bawahnya pasti rata-rata memang angker, Boy. Ya. Oh itu juga yang di Kebun Raya
bawahnya air kali Cisadane loh, cuma kecil lah. Coba lu lihat jembatan yang di Ciwaringin yang ngebelah rel. Serem memang enggak. Serem kalau Kalau jatuh ke bawah serem. Tapi di situ juga sering ya namanya jembatan ada aja gitu memakan korban Karena gitu gitu. Mas. Dari satu daerah ya kan. Iya mungkin ya, Satu daerah menyambungkan daerah mungkin ya. Satu daerah. Ya mereka juga ada ibaratnya gini loh. Ada pos penjagaan menjaga teritorial masing-masing gitu kan. Ya gitu. Menurut gue sih kayak gitu pokoknya. Oke, berarti cukup jelas lah. Cukup jelas dan cukup. Jelas lah. Tapi kan ada kesimpulan yang bisa kita ambil di sini. Intinya makhluk gaib itu suka sesuatu yang sunyi dan lembab. Lembab, bau mungkin. Sunyi dan lembab. Intinya makhluk gaib itu lebih suka sesuatu yang sunyi, lembab dan tidak terurus ya intinya. Pokoknya yang jarang. Yang tidak bersinggungan dengan manusia lah. Nah, maksudnya kan hawa jarang diisi hawa manusia kan, kalau hawa manusia sama hawa mau mereka beda ya. Ya. Jadi kalau disamain jadi hawa tercipta di dunia. Ya. Oke, terima kasih untuk pecinta PM Squad. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Jangan lupa Tekan tekan tombol tombol loncengnya supaya kalian tahu Ya. notifikasi video semua keseruan terbaru dari kita. Betul. Oke, cukup. Cukup. Ada kata-kata dari Dego sama aja. Cukup lah. Oke. Boleh gua kasih kata-kata ini? Boleh. Iya. Hidup jangan penuh sandiwara kawan. Gila sindir. Bukan main. Garis 2, garis ini sindir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Podcast Misteri. Salam satu batin.